Halo, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita lanjut materinya tentang array dan fungsi dalam pemrograman web. Jadi di sini yang kita bahas pertama kali, array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array, yang masing-masing elemen dapat diakses terdiri melalui indeks array. Kemudian indeks array dapat berupa bilangan integer atau string. Jadi di sini sudah ada contohnya saya buat dengan nama array01.php. Jadi di sini deskripsinya program mendeklarasikan array dengan indeks numerik. Jadi nanti ini contoh programnya, nanti kalian lihat sendiri di materi PowerPoint yang saya berikan. Kemudian ini hasilnya mangga, jeruk, merah, hijau. Kemudian ini penjelasan tentang contoh yang pertama. Nanti kalian baca sendiri. Kemudian ini contoh array yang kedua, kita beri nama file array02.php. Jadi di sini deskripsinya program mendeklarasikan array dengan indeks string atau array asosiatif. Jadi contohnya di sini sudah ada saya buat contoh programnya. Kemudian hasilnya nanti seperti ini 80 90 95 80. Kemudian ini penjelasan programnya, nanti kalian baca sendiri. Kemudian ini untuk array 03. Jadi nanti kalian buat program, nama filenya array03.php. Jadi di sini deskripsinya program menampilkan seluruh isi array dengan indeks numerik. Misalnya seperti ini contoh programnya. Kemudian hasilnya nanti seperti ini. Jadi sini menampilkan blue, black, red, yellow, green. Oke, nanti kalian buat sendiri di rumah. Ini penjelasan tentang contoh 5.3. Kemudian ini kita lanjut ke contoh program array04.php. Jadi sini deskripsinya program menampilkan seluruh isi array asosiatif. Jadi di sini ini dia contoh programnya, kita beri nama tadi array04. Nanti kalian jalankan, hasilnya seperti ini, menampilkan isi array dengan forage. Jadi ini hasilnya, kemudian penjelasannya ini nanti kalian pelajari sendiri. Kemudian kita lanjut contoh kelima array05.php. Jadi di sini program mencetak struktur array. Jadi ini dia programnya, sangat sederhana dan singkat. Nanti hasilnya seperti ini. Kita masuk ke fungsi array dalam PHP. Jadi kita hari ini membahas tentang fungsi dan array. Tadi array sudah, kita lanjut ke fungsi. Ini penjelasannya, nanti kalian baca sendiri. Fungsi-fungsinya ini ada banyak. Jadi kita lanjut contoh array yang ke-6, yaitu nama file array06.php. Jadi di sini programnya, deskripsinya program mengurutkan array dengan sort dan airsort. Ini dia programnya menggunakan sort dan airsort. Ini dia program sortnya, ini program airsort. Jadi kita lanjut, nanti hasilnya seperti ini. Ini hasil untuk sort, ini untuk airsort. Oke, kita lanjut array yang ke-7, contoh yang ke-7. Nanti kalian buat nama array07.php. Kemudian deskripsinya program mengurutkan array dengan sort dan airsort. Kemudian ini dia contoh programnya. Ini dia airsort dan airsort. Ini dia hasilnya. Oke, kita lanjut saja contoh program yang ke-8 array08, nama filenya. Kemudian deskripsinya program mengurutkan array dengan ksort dan kairsort. Nanti contohnya seperti ini, contoh programnya kalian buat. Kemudian hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut contoh yang ke-9, array yang ke-9. Nanti nama filenya array09.php. Kemudian deskripsinya program ini itu program mengatur posisi pointer dalam array. Jadi ini dia contohnya. Kemudian hasilnya nanti seperti ini.
Kita lanjut contoh yang ke-10. Nama filenya array10.php. Deskripsinya program mencari elemen array. Jadi ini dia programnya, sangat sederhana. Nanti hasilnya yang ini, ada buah kedondong di sini. Kemudian kita masuk ke contoh fungsi. Kita beri nama file fungsi 01.php. Jadi fungsi program deskripsinya, program sederhana mendefinisikan dan memanggil fungsi tanpa parameter dan tanpa return value. Ini dia contoh programnya, sangat sederhana. Dia untuk mencetak ganjil, nanti hasilnya seperti ini. Yang tampil di sini adalah semua angka ganjil. Kemudian kita masuk ke contoh fungsi yang kedua. Maaf, ini contoh fungsi ya. Fungsi kedua, deskripsinya yaitu program fungsi dengan parameter. Nanti programnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Bilangan ganjil 0 sampai mulai dari 10 sampai 50. Oke, kita masuk contoh fungsi yang ketiga yaitu fungsi .php. Deskripsinya itu program fungsi yang mengembalikan nilai. Jadi contohnya seperti ini. Sangat sederhana. Kemudian nanti hasilnya seperti ini. Luas lingkaran dengan jari-jari 10 sama dengan 314. Jadi untuk fungsi yang keempat, nanti kalian buat contohnya seperti ini. Deskripsi program menampilkan define function yang didukung oleh PHP. Ini dia contoh programnya dan hasilnya seperti ini. Nanti banyak di hasilnya. Oke, sudah selesai. Selamat berlatih. Semoga bisa mengikuti mata kuliah saya. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Terima kasih.